Koneksinya ini banget ya. Oke. Jadi saya udah ngiklan sejak 2014 sampai sekarang. Ya nanti yang belum kenal nanti saya kenalan sebentar di depan ya. Singkat cerita dulu nih. Dari itu sampai sekarang udah puluhan, mungkin ratusan mungkin lah produk yang saya coba ya untuk diiklankan. Dan sampai pada kesimpulan ya sudah sekian tahun itu ternyata ya bisa ngiklan itu belum tentu otomatis produknya bisa terjual secara banyak dan konsisten. Nah, ini banyak dan konsisten itu beda beda poin ya. Nah, kalau banyak doang nggak konsisten biasanya di awal kenceng gitu ya. Mungkin karena apa tren atau apa terus atau jago marketingnya, tapi mungkin tidak diiringi dengan kualitas produk atau layanan yang mumpuni, jadinya ya berhenti tengah jalan kan gitu ya. Atau trennya hilang dia ikut hilang. Nah, ini tadi kan konteksnya yang bisa terjual secara rutin dan banyak. Itu satu kesimpulan dari saya adalah produk yang istilahnya nanti kita bahas namanya produk market fit gitu. Produk market fit. Jadi antara produk dan market sudah fit, sudah cocok. Nanti saya jelaskan. Nah, ciri-cirinya produk market fit itu ya, ya kalau eh, bisnis, ya ini kan saya sekarang konteksnya membangun brand ya, bukan bukan yang hit and run. Saya nggak bilang hit and run itu salah ya. Maksudnya saya lebih seneng dan pelatihan saya, workshop saya memang meta ads untuk bangun brand gitu, bukan yang hit and run, yang penting cuan enggak. Tapi saya nggak bilang salah loh ya. Saya cuma bilang pelatihan saya lebih ke meta ads for brand gitu. Dari mindset, strategi dan lain-lain itu agak beda gitu ya dibanding yang hit and runan. Maka saya mundur dulu nih. Pertanyaan yang sudah hadir sambil nunggu yang lain. Eh, yang sudah punya brand, sudah ya mungkin kalau brand itu apa sih ya? Intinya sedang jualan, ada namanya gitu ya, ada brandnya. Yang sudah lebih dari setahun, coba ada siapa aja? Coba yang sedang punya usaha, punya nama gitu, punya brand. Jadi nggak cuma jual produk komoditi gitu ya, ada brandnya lah, entah brand toko minimal atau brand produk sudah lebih dari setahun. Coba komen, ya sudah lebih dari setahun. Sambil ngecek ini pada respon nggak nih? Nah, pengennya sih responsif ya. Coba komen dulu yang banyak. Ada Kak Emen, CHD. Nah ini kalau bisa nama Zoomnya diganti nama asli ya. Ya minimal nama panggilan biar enak manggilnya gitu. Spesialis jasa cuci sofa. Cuci sofa top. 8 bulan, belum setahun ya, nggak apa-apa. Ada lagi, Hitan Space. Wah, ini dokter. Ketemu lagi ya. Siapa yang sudah setahun deh, setahun, setahun. Setahun sudah produknya atau nama tokonya itu udah bertahan setahun. Kalau toko kan berarti dia nggak nge-brand produk tokonya atau barangnya dari brand macam-macam, tapi tokonya punya brandnya misalnya Indomaret lah kalau gampangannya Indomaret. Kalau retail tuh Matahari gitu. Oke, baru-baru mau bangun baju premium, oke. Ada nggak nih yang setahun lebih sudah jalan bisnisnya atau produknya atau tokonya? Fashion 8 bulan, oke. Saya pengen tahu nih, coba ada nggak yang udah setahun lebih? Dan secara global profit ya, maksudnya setahun itu tuh profit lah gitu ya. Ada nggak? Setahun lebih ada ya. Nah, Mbak Narsi apa nih produknya? Udah setahun, apa produknya? Udah setahun tapi boncos, oke. Setahun boncos kuat ya.
Bonco setahun kuat, oke. Bangun brand tuh Mas Putra Albiruni ya. Nah, Bonco setahun tuh masih kuat ya bagus. Antara cash flow-nya yang ngatur cash flow-nya bagus ya. Jadi kan bisnis macam-macam tuh ada yang secara laba rugi profit tapi masih bisa hidup. Maksudnya masih bisa jalan karena cash flow-nya gitu. Cash flow-nya positif. Entah tagihannya bisa tempo dari supplier atau apapun itu, dan dari konsumennya cepat. Nah, jadi kan meskipun di laba ruginya itu negatif atau rugi tapi masih bisa jalan. Ya saya nggak tahu, itu pengalaman aja. Usaha konveksi 15 tahun, nah itu luar biasa 15 tahun tuh. Udah ngelewatin berapa krisis berarti kan, ya kan? COVID kemarin krisis, terus 2008 krisis lagi. Nah, itu apalagi udah terbukti lah berarti ya. Jalan terakhir pertengahan 2022 dari tahun 2020. Oh, kok berhenti? Sekarang 2025 berhenti kenapa itu? Oh, udah stop. Makanya itu. Berarti nggak kuat ya, udahan. Sekarang affiliate TikTok. Oke. Nah, newsletter, grosir. Oh, ini Bu Elvis ya. Sudah berapa? Ini baru ya? Udah berapa lama ya kalau newsletternya? Siapa tahu sekarang ada pencerahan ya, semoga ya. Nah, nanti biar ada bayangan. CPR makin tinggi. Oke. Mana yang lain nih belum belum banyak yang cerita kayaknya. Ada nggak yang setahun lebih masih jalan bisnisnya? Udah nggak? Tadi ada yang 15 tahun tadi kan tuh udah dua kali krisis, tiga kali mungkin. Ya. Nah, itu salah satu ciri-ciri market fit tadi ya. Dan untung loh ya, bukan boncos loh ya. Dan profit ya. 8 tahun apa produknya nih? Dan profit itu maksudnya. Apa nih 8 tahun? 7 sampai 10 tahun fashion. Nah, itu salah satu ciri-ciri produk market fit ya teman-teman. Antara produk dan market sudah fit. Ya buktinya ya itu bertahun-tahun masih positif gitu, masih ngasilin. Nah, cuma yang satu lagi bentar. Selain itu ya, toh profitnya berkurang. Oke, tapi kan masih profit ya. Nah, nanti makanya banyak faktor. Nah, ini kan yang penting masih profit kan. Oleh karena itu memang si owner atau perusahaan itu harus terus bertumbuh teman-teman ya. Maksudnya ya ini digital marketing, ilmu-ilmu sekarang kan cepet banget ya. AI udah ada. Jadi memang harus lebih cepat, agile lah bahasa ini. Agile tuh lincah ya, adaptif. Nah, itu. Jadi yang kayak lambat lelet itu ya nanti lama-lama tergerus dengan sendirinya dengan kecepatan perkembangan dunia kayak gini gitu ya. Makanya emang jangan-jangan gampang puas. Udah bagus pun jangan udah nyaman gitu ya. Karena sekarang bener-bener sangat ini ya apa sangat-sangat tidak bisa diprediksi gitu ya. Yang tadinya raja bisa jadi hilang dalam singkat juga bisa gitu kan. Nah, terus tadi selain bertahan lama dan profit, ada lagi ciri-ciri market fit adalah feedback dari customernya bagus. Ya, puas lah, yang make tuh puas, seneng, eh, ditandai repeat dan rekomendasi. Nah, itu. Jadi kalau kita ngerasa punya produk kayak gitu, ya, istilahnya nggak diapa-apain secara effort gitu ya, secara yang ini itu aja masih masih terjadi penjualan dengan secara rekomendasi repeat, itu ciri-ciri market fit. Nah, kalau sudah ketemu produk kayak gitu, ada tahapannya nanti di scale. Nah, ini mau kita bahas nih. Scale tuh dibesarin lah gitu ya. Secara volume penjualan, secara market size, ya market share gitu maksudnya, dan lain-lain. Nah, salah satu metode scale-nya sekarang yang mau dibahas adalah dengan meta ads kayak gitu. Jadi ini saya mau sharing, ayo yang sudah ngerasa punya produk market fit, ayo kita scale. Nah, karena kalau kita stuck, ya nanti takutnya gampang disikat sama yang lain gitu ya. Jadi memang mindsetnya harus pengen tumbuh.
kayak gitu. Ya memang ada ya tipikal owner yang contoh di dekat kita aja deh, nggak usah jauh-jauh di dekat rumah, daerah-daerah tempat kita tinggal. Ada nggak misalnya pecel lele atau gerobakan apa mie ayam yang dari 20 tahun lalu sampai sekarang masih ada rame, tapi cabangnya cuma satu gitu. Nah, ya kan? Ya karena mungkin si owner udah ngerasa ini cukup, ya saya nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak mau yang aneh-aneh, misal nambah cabang atau disistemkan bikin franchise. Itu kan scale ya maksudnya, scale digedein gitu ya secara ukuran bisnis. Itu nggak salah ya. Kan angka cukupnya orang beda-beda gitu. Tapi kalau memang mau berdampak lebih besar lagi ya bagi umat dari apa tenaga kerja, profit lebih besar, bisa sedekah lebih banyak kan pengen di scale kan, ya kan rata-rata lah. Nah, saya yakin pengusaha tuh pengen digedein usahanya, nggak cuma segini-gini aja. Walaupun ada juga tadi kan yang ya udah segini cukup gitu. Ya nggak salah, itu kan pilihan ya, bukan salah benar. Ya udah, nyamannya begitu. Nah, makanya kan teman-teman datang ke sini judulnya aja mau scale bisnis. Berarti kan saya yakin minat pengen scale ya, ya kan? Nggak pengen gitu-gitu aja kan. Nah, pakai meta. Nanti ini yang mau saya sharingkan gitu ya. Gimana sih scale bisnis pakai meta berdasarkan pengalaman gitu. Sudah 3 tahun lebih ngenalin ads, baru tahun ini masih jalan tempat. Jual sendal per setahun lebih belum naik, penghasilan masih belum ramai tokonya. Iklan malah nggak ada hasil. Oke, Mas boleh tanya Mas, Masnya apa profit terus ya jualannya? Oh, ya nggak naik turun ya tetap ya jualan. Bisnis itu naik turun. Itu ada masanya. Cuma kan responnya gimana ketika turun ngapain gitu kan dan seterusnya. Tempat kerja lama saya dari 25 sukses, tahun ini menurun drastis, tapi belum mau terjun online, masih percaya offline. Nah, itu dia salah satunya. Ya, yang nggak mau adaptif, tidak mau menerima kenyataan dunia sudah berubah. Ya, siap-siap. Mau mau nggak mau akan kalah sama yang mau adaptif ngikutin perkembangan zaman gitu. Ya, dulu ada Kodak, tahu Kodak ya. Anak-anak sekarang mungkin nggak tahu Kodak, hilang. Nokia sempat hilang nih, tapi udah nggak bisa bersaing dan seterusnya. Itu karena ya too big ya tuh agile. Jadi kalau kadang perusahaan udah besar itu mau berubah tuh berat gitu ya, banyak birokrasi, nggak mau mengubah pakem gitu-gitu. Alergi sama perubahan, tetap tadi percaya diri sama yang cara lama dan seterusnya, akhirnya ya kemakan gitu kan. Mau yang adaptif aja masih kadang tetap apa butuh ya cepat-cepat lagi gitu ya. Oke, ini sudah mulai rame ya. Jadi itu eh, mukadimahnya tentang malam ini ya, scale pakai meta. Meta itu salah satu aja ya, bukan satu-satunya. Karena saya kan lebih sering di meta ininya eh, aktivitasnya. Ya kita mulai ya. Udah cukup banyak. Bentar. Mungkin videonya tak matiin dulu aja. Udah mulai 3 bulan kuliner. Cara scale-nya gimana? Nah, ini kita bahas ya. Kita bahas. Ya, kita mulai dari ya, kenalan dulu seperti biasa. Nah, ini emang rate-nya tak matiin aja videonya deh. Mohon maaf ya. Yang penting kan materinya ya, bukan videonya. Nah, tak matiin biar lebih enteng. Jasa sewa ambulans. Ada ya. Saya kira ambulans tuh gratis semua. Enggak juga ya. Ada yang emang dikomersilkan. Oke. Jadi salam kenal semuanya. Yang sudah kenal ya kenalan lagi ya. Ketemu lagi. Semoga nggak bosen dengan skrip ini. Ya karena saya profilnya kayak gini ya. Nggak ganti-ganti ya. Ya mesti kayak gini. Karena ini sebagian itu ada yang belum kenal secara langsung ya. Belum pernah ikut kelas atau belum tahu saya kenalan dulu. Kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Panggil aja Mas Bayu, saya Bayu Agus Prabowo ya. Ingat ya Bayu ya, bukan Bagus. Kalau Bagus itu nama perusahaannya. Nah, kadang suka kebalik-balik. Mas Bagus gitu nanti nyebutnya.
Mas aja manggilnya nggak usah Pak atau coach atau apa gitu, Mas Bayu aja. Saya asli Cilacap, sekarang tinggal di Jogja. Alhamdulillah, istri satu, anak empat. Nggak dibalik ya. Istri satu, anak empat. Tadi sudah sejak 2014 ngiklan. Kalau trainer baru 2018, sudah ribuan lah, nggak pernah ngitung. Gitu. Ini juga beberapa juga alumni saya ya tadi yang komen-komen itu alumni-alumni juga yang pernah ikut workshop segala macam. Ya ini sambil sharing lagi gitu ya. Sekarang kesibukannya selain bisnis ya ya ini training ya, jadi konsultan, mentoring gitu. Istri empat anak satu ya, Mas Wawan itu. Nah kalau bisnisnya namanya Bagus Group. Nah ini baru nama perusahaannya Bagus. Kalau nama orangnya Bayu Agus. Nah, apa nama grupnya? Oh, udah Bayu Agus disingkat Bagus artinya juga bagus kan baik gitu ya. Nah salah satunya Creatify. Mungkin ada yang masukin lewat Bani, ya itu bagian dari Bagus Group. Ada yang lewat Bagus Media, itu juga bagian dari Bagus Group. Karena saya berkolaborasi sinergi dengan beberapa founders gitu ya. Karena saya lebih ke marketing sama sistem, berkolaborasi dengan yang punya produk atau jasa yang oke. Nah, yang tadi loh, yang market fit itu dia tadi. Karena tadi pengalaman ngiklan apa ratusan produk dulu ambil dari marketplace lah apa segala macam. Ada dari alumni juga gitu kan. Brand baru ceprot lahir ditawarin kerjasama kebanyakan gagal. Saya bukan nggak pernah gagal, sering boncos, gagal di Facebook Ads. Saking seringnya tuh sampai makan cash, makan profit si brand yang sehat gitu. Ya, karena apa namanya terlalu greedy gitu ya, serakah gitu. Pengen semua di dijalanin gitu ya. Akhirnya sekian bulan, sekian tahun tuh lebih ke disusidi terus tuh. Kan saya ada tim R&D namanya. Tim R&D itu yang nyari produk, next winning produk lah. Itu sampai makan cash yang sehat-sehat. Nah, sejak COVID kalau nggak salah, cara mainnya saya rubah. Kalau sebelumnya main apa istilahnya ya, kalau analoginya tuh tahu Rambo, Rambo tau nggak? Film Rambo, nah, kan. Dia kalau perang kan nembak tat, 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 gitu ya. Semua dia tembak. Nah, akurasinya paling berapa persen misalnya gitu. Walaupun di film kena semua ya. Nah, itu kan boros energi kan, boros peluru, boros macam-macam. Nah, itu dulu sebelum COVID saya. Ada peluang tembak gitu. Brand baru, ngajak kerjasama, oke, dan seterusnya. Akhirnya sering gagalnya. Sehingga tadi makan makan profit yang brand yang sehat. Kasihan lah dia tuh bertahun-tahun di di sedotin terus itu sama si brand-brand atau produk yang gagal-gagal tadi. Terus saya lupa lah tipping pointnya kapan gitu ya. Ketemu ketemu ilmu, ketemu apa bukan, ya insight bahwa oh ternyata Meta Ads itu bukan tools ajaib yang kalau sudah bisa tuh pasti semua produk yang diiklankan pasti laris pasti ini enggak juga ternyata gitu. Ternyata ada pola-polanya. Nah, polanya tadi itu ketika produk yang dicoba iklankan. Jadi kayak Meta Ads itu adalah dia kalau balap mobil tuh nosnya lah ya, nos itu apa ya? Ya itulah buat ngencengin gitu. Mungkin turbonya lah gitu ya. Turbonya. Dia tuh buat akselerasi gitu. Akselerator lah ads itu iklan. Dari produk yang sudah market fit. Nah, tadi kan di depan kita bahas market fit apa ya secara singkat. Kayak gitu. Ternyata gitu. Jadi kalau yang digas, yang di NOS itu produknya masih belum jelas, belum market fit ya. Akhirnya kayak saya tadi sekian bulan setahun lebih lah, seingat saya tuh. Itu sering boncosnya. Tadi makan profit si brand yang sehat. Sedangkan brand yang sehat, nah ini saya baru sadar ternyata dia waktu awal kita coba dulu sekitar tahun 2018 itu nggak sengaja melakukan